Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi, NIM 2021-133-014 dari program studi pendidikan geografi Universitas PGRI Palembang. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai penduduk Indonesia, yang dimana video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas geografi regional Indonesia. Dosen mengampu Ibu Monanisa, SPD, MSI. Baik, langsung saja kita ke videonya. Penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia adalah salah satu aspek penting dalam memahami dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di negara kita. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Pembelajaran tentang penduduk Indonesia mencakup berbagai topik, mulai dari distribusi, komposisi, hingga masalah yang dihadapi terkait dengan pertumbuhan dan kualitas hidup penduduk. 1. Jumlah dan distribusi penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan distribusi penduduknya tidak merata. Sebagian besar penduduk terpusat di Pulau Jawa yang hanya mencakup sekitar 7% dari luas wilayah Indonesia, namun dihuni oleh lebih dari 50% dari total populasi. Pulau-pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah. Hal ini mengarah pada kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta tantangan dalam meratakan pembangunan. 2. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk Indonesia sangat beragam, terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan budaya. Suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia, diikuti oleh suku Sunda, Batak, Madura, dan banyak suku lainnya. Keanekaragaman ini menjadi kekayaan budaya Indonesia, namun juga membawa tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, Indonesia juga memiliki keragaman agama yang luas. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun terdapat juga pemeluk agama Kristen, Hindu, Buddha, dan agama-agama tradisional lainnya. Keberagaman ini memberikan kekayaan budaya, namun juga membutuhkan pemahaman dan toleransi antar umat beragama. 3. Pertumbuhan penduduk. Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir. Laju pertumbuhannya pernah sangat tinggi, namun belakangan ini telah mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pengendalian jumlah penduduk. Program keluarga berencana yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1970-an menjadi salah satu langkah penting dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, meskipun tantangan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk masih ada. 4. Struktur usia penduduk. Struktur usia penduduk Indonesia terdiri dari 3 kelompok utama: penduduk usia produktif 15-64 tahun, penduduk usia tidak produktif di bawah 15 tahun, dan di atas 65 tahun. Pada saat ini, Indonesia sedang mengalami bonus demografi, di mana sebagian besar penduduknya berada pada usia produktif. Hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, namun juga membutuhkan kebijakan yang mendukung peningkatan sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan potensi ini secara optimal. 5. Masalah yang dihadapi penduduk Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi oleh penduduk Indonesia antara lain: 1. Kemiskinan.
Meskipun Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, masih ada sebagian besar penduduk yang di bawah garis kemiskinan, terutama di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. 2. Pendidikan. Akses terhadap pendidikan berkualitas masih terbatas di beberapa daerah, terutama di wilayah timur Indonesia. 3. Kesehatan. Meskipun ada kemajuan dalam sektor kesehatan, masalah stunting, penyakit menular, dan kurangnya fasilitas kesehatan di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar. 4. Urbanisasi. Laju urbanisasi yang tinggi menyebabkan penduduk beralih ke kota-kota besar, yang memunculkan masalah kemacetan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan kesenjangan sosial. 6. Pembangunan penduduk yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah kunci untuk menciptakan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, seperti program pendidikan yang lebih merata, pendidikan fasilitas kesehatan, serta pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal. Selain itu penting juga untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengendalian jumlah penduduk melalui program KB dan pemberdayaan perempuan. Kesimpulan, pembelajaran tentang pendidikan Indonesia tidak hanya berfokus pada jumlah dan persebarannya, tetapi juga memahami peran penting penduduk dalam pembangunan negara. Dengan berbagai tantangan yang ada, baik dalam hal distribusi, kualitas hidup, hingga ketimpangan pembangunan antar wilayah, pengelolaan dan perencanaan yang matang akan menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Keberagaman penduduk Indonesia juga harus dilihat sebagai kekuatan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, saling menghormati, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Demikianlah gambaran mengenai penduduk Indonesia yang penting untuk dipahami sebagai bagian dari pembelajaran yang lebih luas mengenai geografi, sosiologi, dan ekonomi di negara ini.